Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Saidah dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai jurnal yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pembunuhan Berantai yang dilakukan oleh pemuda di Kota Bogor. Sebagai pendahuluan, pembunuhan di Indonesia masih sering terjadi hingga saat ini, meskipun sudah ada sanksi pidana tegas terkait perbuatan tersebut. Pembunuhan ini dapat dikatakan sebagai upaya penghilangan nyawa terhadap seseorang. Dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Upaya menghilangkan nyawa orang tersebut telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dengan rinci menjelaskan hukuman yang akan didapatkan dari berbagai cara yang dilakukan dalam penghilangan nyawa orang tersebut. Hukum pidana berlapis juga dapat diberikan kepada pelaku apabila pelaku melakukan tindak pidana lain yang telah tercantum dalam hukum positif di Indonesia. Mengenai jenis tindak pidana yang ini telah diatur secara lengkap di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama yakni pembunuhan biasa atau tidak direncanakan, yang mana telah tercantum dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana selama 15 tahun. Yang kedua yakni pembunuhan diikuti, disertai, atau didahului tindak pidana lain. Seperti dalam pembunuhan tersebut, pelaku juga melakukan pencurian. Hal ini telah tercantum dalam 339 KUHP dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup atau penjara sementara selama 20 tahun. Yang selanjutnya yakni pembunuhan berencana yang telah tercantum dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara penjara seumur hidup atau dapat juga dipidana mati. Selanjutnya yakni pembunuhan anak oleh ibu yang telah tercantum dalam pasal 341 KUHP yang diancam dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Selanjutnya yakni pembunuhan anak berencana yang tercantum dalam pasal 342 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 9 tahun. Selanjutnya yakni pembunuhan atas permintaan si korban tercantum dalam pasal 344 KUHP dengan ancaman pidana selama 12 tahun. Membujuk atau menolong orang bunuh diri tercantum dalam pasal 345 KUHP. Dan yang terakhir yaitu pengguguran kandungan atau aborsi tercantum dalam pasal 346 sampai pasal 349 KUHP. Mengenai macam-macam pembunuhan terdapat 3, yakni yang pertama membunuh dengan sengaja, yang kedua membunuh tidak terduga, dan ketiga membunuh tanpa ada niatan. Untuk yang pertama, membunuh dengan sengaja, dalam hal ini pelaku memang memiliki niat dan memang berencana untuk membunuh si korban dengan memakai alat yang biasanya tajam dan diperkirakan dapat mematikan orang tersebut. Yang kedua yakni membunuh tidak terduga, yakni terjadi secara sengaja oleh pelaku, namun pelaku dari awal tidak memiliki niatan untuk membunuh si korban dengan alat yang biasanya tidak mematikan. Yang ketiga yakni membunuh tanpa ada niatan. Dalam hal ini, seseorang tidak memiliki niatan sama sekali dan pembunuhan tersebut terjadi karena kesalahan atau keliru yang diperbuatnya. Seperti seseorang ingin mengambil mangga dari pohon. Dia melemparkan batu dan batu tersebut tidak sengaja mengenai seseorang yang berada di sekitar pohon tersebut yang menyebabkan orang tersebut meninggal. Perbedaan dari macam pembunuhan yang kedua dan yang ketiga yaitu yang kedua ini pelaku memang sengaja melakukan sesuatu hal terhadap korban, tapi dia tidak ada niatan untuk membunuh si korban tersebut. Selanjutnya, pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rian, yang mana studi kasus dari inti dari jurnal
ini, Rian merupakan seorang pemuda berusia 21 tahun asal Bogor, yang mana ia telah membunuh 2 perempuan dengan jarak waktu yang berdekatan. Hal ini dapat dikatakan sebagai pembunuhan berantai. Kriminolog asal Universitas Indonesia yang bernama Arthur Josias Simon Runturambi juga menilai aksi keji Rian bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berantai, yang mana hal tersebut terlihat dari jumlah korban yang lebih dari 1, kesamaan cara membunuh, dan cara menghilangkan jejaknya. Pada awalnya, Rian ditangkap atas kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap seorang perempuan di bawah umur. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ia juga mengaku telah membunuh perempuan lain yang ia kenal dari media sosial. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Rian membunuh korban pertamanya secara tidak sengaja. Ia membunuh korbannya karena ia tidak mau membayarkan uang yang ia janjikan kepada perempuan tersebut. Karena sebelumnya, Rian ini sebenarnya mengajak kencan korban pertama ke daerah Bogor dengan iming-iming sejumlah uang yang kemudian disetujui oleh korban pertama tersebut. Selain pembunuhan pertama tersebut, ia juga mengambil sejumlah barang-barang milik korban seperti handphone atau barang-barang lainnya yang berharga. Selang beberapa hari, ia ternyata juga melakukan pembunuhan lagi dengan korban perempuan lain yang ia kenalnya juga dari media sosial. Cara pelaku mengajak kencan pun sama dengan korban pertama. Menurut pihak kepolisian, pembunuhan kedua yang dilakukan Rian ini dikarenakan ia merasa puas atas perbuatan sebelumnya dan ia merencanakan lagi sehingga kemungkinan akan bertambahnya korban apabila pelaku belum tertangkap. Dari kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaku dapat dijerat pasal berlapis, yakni atas pasal 76C jangto pasal 80 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini dijeratkan kepada Rian karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, korban pertama dari Rian ini merupakan masih pelajar atau masih di bawah umur. Dan juga pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal pidana mati atau pidana seumur hidup. Ini dijerat karena pada pembunuhan yang kedua Rian, dia sebelumnya memang sudah merencanakan pembunuhan tersebut dan juga ia juga merencanakan untuk mengambil barang-barang dari korban. Dari jurnal ini diambil dari rujukan beberapa buku dan juga berita-berita seperti yang telah ditampilkan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kurang-kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.